Menurut kriminolog Adrianus Meliala, para pelaku kasus kejahatan seksual cenderung akan mengulangi kejahatannya dengan cerita atau motif yang berbeda. Hal ini pun yang kemudian terjadi kembali pada tersangka yang pernah melakukan tindak kejahatan seksual saat masih di bawah umur. Kalau kita lihat dari data, maka memang hampir seluruh pelaku kejahatan susila itu pernah melakukan kejahatan susila pada episode lalu dalam hidupnya. Artinya mereka cenderung berulang, cenderung untuk repeat kejahatan yang sama dan tidak pindah ke kejahatan yang lain. Jadi kalau misalnya pelaku kejahatan kekerasan pada umumnya itu lalu bisa saja kemudian pada saat sudah besar atau yang lain dia melakukan kejahatan yang lain. Tapi khusus kejahatan susila dia akan repeat, dia akan mengulangi. Tentu dengan motivasi beda-beda tapi pada dasarnya ada kebutuhan seksual yang perlu dipenuhi oleh yang bersangkutan. Hukuman berat dan pasal berlapis siap menanti Indra yang tega menghabisi nyawa Nia Kurniasari, seorang gadis penjual gorengan dengan cara keji dan berdarah dingin. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan yang senyumnya selalu menyapa warga itu, kini telah tiada. Cara khas Nia saat menjajakan gorengan keliling kampung masih terngiang di benak. Kepergiannya yang mendadak meninggalkan luka mendalam di hati keluarga, sahabat, dan warga yang mengenalnya. Setiap hari, Nia berjualan dengan berjalan kaki dari kampung satu ke kampung lainnya. Terkadang, Nia harus melewati tempat-tempat yang sepi seperti jalan setapak yang membelah kebun atau jalan di perkampungan yang jarang dilalui orang. Nia menjelajahi kampung dengan penuh kesederhanaan. Aroma gorengan menjadi penanda kehadirannya. Salmi Dawati, pemilik dagangan yang dijajakan oleh Nia, menceritakan Nia saat terakhir kali mengambil gorengan sebelum berangkat berjualan. Dia pamit, Teh, saya berangkat dulu ya, hati-hati ya, gitu kan. Terus dia pergi. Setelah pergi itu, saya juga nggak tahu dia kalau belum pulang. Biasanya dia kalau sudah pulang itu kan chat sama saya, ya udah pulang belum? Tapi nggak ada balasan. Mungkin dia ketiduran karena hujan lebat ya waktu itu. Pas dia berangkat cuaca bagus, cuma saya bilang saranin bawa payung aja, nanti takutnya hujan gitu. Berarti pulangnya di jadwal pulangnya yang hujan. Nah, di jadwal pulangnya dia hujan. Memang sih dia setiap pulang tuh memang lewat situ terus. Lebih dari sekedar penjual gorengan biasa, Nia juga bersahabat bagi banyak orang. Senyumnya yang tulus mampu mencairkan suasana dan mengikat tali silaturahmi. Yuka, salah satu sahabat Nia, merasa sangat kehilangan. Ya Yuka, ingat aja kata-kata itu. Emang benar katanya kan, kita nggak bakalan selalu sama-sama Kak. Jadi Yuka harus kuat. Demi Anya juga, Yuka pengen nunjukin sama Anya kalau adik kecilnya tuh kuat Kak. Yuka sayang sekali. Sayang sekali Kak. Kalau bisa biar Yuka yang gantiin posisi Anja. Nia yang akrab dipanggil Ania itu juga dikenal selalu menyemangati sahabatnya serta mempunyai kepribadian yang teguh. Dia peduli sama orang lain tuh Kak. Peduli sama orang lain. Dia penyayang. Kalau sama Yuka dia tangguh. Dia mandiri Kak. Dia orang yang empati, simpati.
mau nggak misalnya kita cari kerja yang lain, kata adek kan pernah nawarin kayak gitu. Dibilang kayak gini, tapi hanya suka dek, hanya suka, hanya hobi, dia bilang jualan kayak gitu. Jadi dia sebenarnya Kok hanya lebih seneng kayak gitu kan, panas-panas, nggak tahu kalau kayak mungkin karena udah biasa katanya gitu. Lagian hanya jualan kan sampai hanya kuliah, dia yakin aja terus kalau dia bakal kuliah. Kehidupan sederhana Nia tak pernah membuatnya melupakan mimpi. Gadis berusia 18 tahun itu bercita-cita melanjutkan kuliah, menggapai ilmu yang lebih tinggi. Di lingkungan sekolah SMA Institut Nasional Safi'i Kayu Tanam, dia dikenal sebagai sosok yang tangguh. Diketahui dia bercita-cita ingin menjadi seorang guru bahasa. Namun nasib berkata lain. Satu hari sebelum ditemukan, Nia seharusnya mendaftarkan diri ke sebuah universitas untuk melanjutkan kuliah. Zaman sekarang kita sulit melihat anak yang mau berjualan keliling, berjualan di kelas-kelas ke kelas-kelas, diantarkan dagangannya, kemudian ke ruang guru untuk menopang kehidupan keluarga dia dan tabungan untuk sekolah. Dia harus kuliah kan. Terus saya tanya, Nia, untuk apa Nia berjualan? Hidup harus maju, dan untuk maju itu perlu perjuangan yang mulai dari berjualan gorengan. Itu sosoknya dalam keseharian. Kemudian dia termasuk anak yang ceria. Anak SMA ditawarkan untuk kuliah gratis di UPI dan menolak karena Nia mau jadi guru. Dia memilih ambil estetik di Bandung pada bidang PGSD karena dia mau jadi guru SD, dan dia ambil lagi. Kenapa Nia harus ambil PGSD yang swasta? Kan ada yang negeri di Bukit Tinggi. Nah, kalau di Bukit Tinggi dia harus ngekos sehingga tidak mampu menopang ekonomi ibunya. Di rumah, Nia dikenal sebagai anak yang ceria. Ia juga menjadi andalan bagi keluarga. Uang hasilan berjualan selalu disisihkan untuk orang tua. Ia juga rajin menabung untuk biaya kuliah. Jadi dia berjual gorengan keliling ini untuk apa sebenarnya? Itu membeli laptop untuk kuliah dia. Oh, berarti dia sudah kuliah. Sudah mau masuk Di kampus mana? Di kampus mana dia kuliah? Baru mau rencana kuliah ya. Harapan itu kini sirna. Kepergian Nia yang tragis menyisakan tanya besar di benak semua orang. Mengapa pelaku berlaku keji dan tega merenggut nyawa seorang gadis baik hati itu?